Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairil khalqillahi fil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabil mujahidin al-tahirin amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman seagama seakidah, segenap jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh Musholla Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNIAD UI Tibarsari di TK yang seluruhnya saya hormati. Rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Segala puji hanya bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya, baik nikmat umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, setelah kita selesai melaksanakan salat subuh dengan berjamaah, kita dapat duduk bermuajah berkumpul bersama-sama di majelis ilmu yang mulia ini semata-mata niat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap ampunan dosa dari Allah, dan mengharap pahala besar dari Allah di dalam surga nanti. Dan mudah-mudahan dengan barokah sababnya kita istiqomah duduk di majelis ilmu, dosa-dosa yang pernah kita lakukan semoga oleh Allah dihapus, diampuni, dan kita diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang berhidayah, ilmu yang dapat menghantarkan diri kita untuk bisa meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, meraih keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, Paduka alam yang mulia, baginda tercinta, panutan kita, ikutan kita, suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh alam dan ibadahnya, yakni Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan
Waktu berlalu terasa cepat. Hari ini kita sudah berada di hari yang ke-14 di bulan yang ketiga, yaitu bulan Rabiul Awal tahun 1445 Hijriah, di mana bulan Rabiul Awal ini adalah bulan dilahirkannya manusia yang paling mulia sealam jagat raya. Bulan dilahirkannya pemimpinnya seluruh para nabi dan para rasul. Bulan dilahirkannya Sayyidul Makhlukat yang menjadi sayyidnya, tuannya seluruh makhluk. Bulan dilahirkannya Padul Alam yang mulia baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 53 sebelum Hijriah. Jadi 53 tahun sebelum Hijriah, Rasulullah SAW beliau dilahirkan ke alam dunia oleh ibunda beliau yang bernama Siti Aminah binti Walid. Bertepatan hari kelahiran beliau dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada usia 40 tahun 6 bulan 8 hari beliau oleh Allah diangkat menjadi nabi dan rasul. Sebagai penutup para nabi dan para rasul, sebagai nabi akhir zaman, sebagai nabi yang membawa ajaran Islam, merupakan ajaran yang menyempurnakan dari ajaran-ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Setiap kita sebagai orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mengikuti ajaran Islam yang telah dibawa oleh Nabi kita tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk mencontoh akhlak beliau, meneladani kepribadian beliau, sebagaimana dalam Al-Quran surah yang ketiga Ali Imran juz yang ketiga ayat 31, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul in kuntum
yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah oleh Muhammad, in kuntum, jika ada kamu, tuhibbuna, itu benar-benar mencintai Allah, kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Jadi salah satu di antara bukti kecintaan kita kepada Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW adalah mengikuti ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, melaksanakan perintah-perintah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Di samping juga kita berpegang teguh kepada kitab suci Al-Quran dan kepada sunnah, baik sunnah Rasulullah SAW maupun sunnah para sahabat Al-Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin yang 4. Mari kita berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk membuktikan kecintaan kita kepada beliau, agar pengakuan cinta kita kepada beliau oleh beliau diakui, agar pengakuan kita kepada beliau sebagai umatnya oleh beliau diakui kelak di hari kiamat. Beliau mengakui kita sebagai umatnya, dan beliau mengakui kecintaan kita kepadanya. Karena siapapun yang telah mampu membuktikan kecintaannya kepada beliau, maka jaminannya adalah masuk ke dalam surga. Sebagaimana beliau menegaskan dalam salah satu sabdanya, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, yakni mengamalkan sunnahku, maka sungguh ia telah benar-benar mencintaiku, dan barang siapa yang telah mencintaiku, maka adalah ia akan bersamaku nanti di dalam surga. Ini adalah merupakan jaminan dari Rasulullah SAW kepada setiap umatnya yang mampu membuktikan kecintaannya kepada beliau. Salah satu di antaranya adalah dengan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, dengan menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Sunnah-sunnah beliau itu banyak. Ya, yang paling ringan mungkin kita bersiwak, Pak. Itu pun kita banyak meninggalkannya. Sebetulnya yang paling ringan bersiwak. Bersiwak dengan menggunakan kayu arok. Padahal itu sunnah Rasulullah. Itu termasuk sunnah Rasulullah yang paling ringan. Kemudian tahajud tiap malam, itu agak berat. Mungkin dalam seminggu 7 malam, mungkin bapak-bapak kita bisa tahajud mungkin hanya beberapa malam saja. Dalam 1 tahun 360 malam, mungkin bisa dihitung tahajud kita. Kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah dari mulai yang ringan-ringan, di antaranya bersiwak. Jadi kita disunahkan setiap kali kita mau melaksanakan sholat, baik sholat fardu 5 waktu maupun sholat sunnah, kita disunahkan bersiwak. Rasulullah SAW beliau telah bersabda, rak'atani bisiwakin afdalu min sab'ina rak'atan biaghairi siwak. 2 rakaat sholat yang dilakukan dengan bersiwak itu lebih afdal, lebih utama daripada 70 rakaat sholat yang dilakukan tanpa bersiwak.
Nah, ini bersiwak ini termasuk salah satu di antara sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan menurut keterangan di dalam kitab Fathul Mu'in, barang siapa yang istiqomah dalam bersiwak, maka manakala ia sedang dalam keadaan sakaratul maut, oleh Allah Subhanahu wa taala akan diringankan, dicabut nyawanya, akan dipermudah, akan diringankan. Ini salah satu di antara fadilah atau keutamaan bersiwak. Jadi bersiwak ini sunnah Rasulullah, jangan dianggap enteng. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain kita mengikuti ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, selain kita mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, selain kita mencontoh akhlak beliau, mencontoh ibadahnya beliau, juga adalah kita menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, di antaranya bersiwak, tahajud, witir, duha. Itu sunnah-sunnah Rasulullah. Salat berjamaah itu sunnah Rasulullah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu hadis beliau bersabda, "Man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin." Man, barang siapa tamassaka, yang berpegang teguh, bisunnati, terhadap sunnahku. Jadi barang siapa yang berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inda fasadi ummati, dikala umatku dilanda kerusakan, falahu, maka baginya akan mendapatkan pahala, falahu ajru mi'ati syahidin, baginya akan mendapatkan pahala 100 orang yang mati syahid. Falahu ajru mi'ati syahidin, baginya akan mendapatkan pahala 100 orang yang mati syahid. Ini keuntungan bagi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mengamalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka baginya akan mendapatkan pahala sama dengan pahala 100 orang yang mati syahid. Dalam hadis riwayat yang lainnya dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat, ia telah berkata, kata Siti Aisyah, barang siapa yang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW, maka ia akan masuk ke dalam surga. Dakhalal jannah. Man tamassaka bisunnah dakhalal jannah. Man tamassaka, barang siapa yang berpegang teguh bisunnah, kepada sunnah, baik sunnah Rasulullah dan ataupun sunnah para sahabat al-khulafaur rasyidin yang 4, dakhalal jannah, niscaya ia akan masuk ke dalam surga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi yuk kita buktikan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Di antaranya adalah dengan menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Di antara sunnah beliau yang paling ringan untuk bisa kita lakukan adalah bersiwak. Bersiwak ini gak berat, cuma kita beli siwak, paling harganya 5.000, kemudian kita potong 2. Nah, salah satunya kita gunakan setiap kali kita mau sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, atau setiap kali kita mau baca Quran, atau mau menyambut kedatangan tamu, atau mau tidur, nah, kita disunahkan bersiwak. Namun usahakan hendaklah kita bersiwak dalam keadaan posisi gigi kita dalam keadaan sudah gosok gigi, sudah bersih. Jadi posisi giginya bersih kalau bisa mah, sehingga kita menggunakan siwaknya nyaman. Kalau umpama kita posisi giginya banyak makanan yang nyelip, baik itu pate atau jengkol, dan kita bangun tidur belum kumur-kumur langsung bersiwak, nah jadi nanti
kotoran-kotorannya nempel ke siwaknya. Jadi siwaknya nanti jadi bau. Jadi pastikan posisi gigi bersih sehingga kita menggunakan siwak dengan nyaman. Para jamaah, demikian taklim kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya al-fakir, mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Walaupun singkat, semoga apa yang kita bahas dalam taklim dan mulia ini oleh Allah dijadikan ilmu yang